Bos Ducati sangat terharu. Marc Marquez juara meski cedera parah usai 2 kali crash parah. Keajaiban seringkali datang dalam bentuk keberanian. Dan akhir pekan balap kali ini menjadi bukti nyata dari kekuatan mental luar biasa seorang Marc Marquez. Balapan yang penuh drama ini bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi tentang bagaimana seorang pembalap mampu melampaui rasa sakit, ketakutan, dan keterbatasan fisiknya sendiri. Bagi bos Ducati, kemenangan Marquez adalah lebih dari sekadar puncak podium. Ia adalah simbol kegigihan dan determinasi mutlak yang membuat seluruh tim merasa bangga sekaligus terharu. Semua bermula sejak sesi latihan bebas pertama, FP1, saat Marquez mengalami kecelakaan hebat. Pebalap Ducati itu jatuh di sesi latihan bebas pertama di sirkuit Assen pada Jumat. Marquez mengalami high side di tikungan 15, lalu terlempar dari motornya sebelum terseret sampai gravel. Marc Marquez menderita rasa sakit di tangan kiri dan sikunya, tapi tetap meneruskan sesi ini untuk jadi pebalap tercepat. Saat itu, tak sedikit yang mengira hari balapnya telah selesai. Namun, Marquez masih mencoba kembali ke lintasan di sesi berikutnya, menunjukkan tekad yang hampir tak masuk akal. Sayangnya, bukan hanya rasa sakit yang menumpuk, tetapi juga nasib buruk belum selesai. Di sesi latihan resmi, ia kembali crash dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Pada tikungan 7, motor kehilangan grip dan Marquez terpental cukup keras, hingga mendarat dengan posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ia meringis kesakitan dan langsung memegang bagian selangkangannya. Cedera semacam itu bukan hanya soal rasa sakit saat berdiri atau berjalan, tapi rasa nyeri yang menyiksa setiap kali ia harus menggeser bobot tubuh di atas motor, mengerem dengan keras, atau menyesuaikan postur saat cornering. Dokter tim Ducati segera melakukan serangkaian pemeriksaan dan memastikan bahwa tidak ada patah tulang. Tetapi cedera jaringan lunak yang dialami cukup serius dan berisiko mengganggu performa secara signifikan. Namun, Marc tetap kukuh ingin balapan. Tidak ada pernyataan mundur. Tidak ada ekspresi menyerah, yang ada hanyalah pandangan fokus dan tekad membara. Apa yang terjadi kemudian bukan sekadar partisipasi, tetapi kisah heroik yang layak dikenang dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez menatap sesi kualifikasi dengan kondisi yang jauh dari ideal. Ia tidak bisa tampil terlalu agresif, tidak mampu melakukan late braking seperti biasanya, dan bahkan harus menyesuaikan gaya membalapnya agar tidak semakin memperparah kondisi. Meski demikian, ia berhasil meraih posisi start keempat, yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai pencapaian luar biasa mengingat kondisi fisiknya yang sangat tidak ideal. Saat balapan sprint dimulai, Marquez langsung menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya ikut balapan, dia siap memenangkannya. Meski detik demi detik terasa menyiksa, terutama saat ia harus memaksa tubuhnya menyatu dengan motor di setiap tikungan, Marquez tetap mempertahankan konsistensi dan kecepatan. Sprint race berlangsung singkat dan intens, tetapi Marquez berhasil menjaga irama balap dan memanfaatkan momen-momen penting untuk menyalip lawan. Meski balapan itu sendiri tidak berlangsung dramatis dari sisi aksi well-to-well, konteks mental dan fisik Marquez menjadikannya luar biasa. Ia berhasil mempertahankan posisinya dan bahkan melaju menjadi juara dengan performa yang nyaris tanpa celah. Ketika melewati garis finish, sorakan penonton membahana. Namun, lebih dari itu, kamera menangkap momen yang lebih emosional. Marc memegang bagian bawah tubuhnya dan terlihat jelas menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia mengangkat tangan ke udara, tetapi senyumnya lebih mirip ekspresi lega ketimbang kemenangan. Di paddock Ducati, bos tim tak kuasa menahan air mata. Mereka tahu apa yang telah dikorbankan Marquez untuk bisa mencapai titik ini. Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati, dalam wawancara pasca balapan mengungkapkan bahwa ia tak pernah merasa seharu ini. Marc bukan hanya pembalap cepat, ia adalah pejuang sejati. Apa yang ia lakukan hari ini menunjukkan bahwa semangat juara itu nyata dan menginspirasi seluruh tim. Ucapan tersebut bukan sekadar basa-basi. Di balik kemenangan ini, tim Ducati telah bekerja keras menyesuaikan setup motor agar meminimalkan beban pada area tubuh Marquez yang cedera. Perubahan kecil pada setting suspensi, posisi duduk, hingga pemilihan ban semuanya dilakukan untuk membantu Marc tampil seoptimal mungkin. Dan semua itu hanya bisa berhasil jika sang pembalap juga mampu mengelola rasa sakit secara mental dan fisik. Bagi Marquez sendiri, kemenangan ini menjadi simbol bahwa karirnya belum usai. Di usia yang tidak lagi muda untuk kelas MotoGP, dan dengan riwayat cedera yang panjang, banyak yang meragukan kemampuannya untuk tetap bersaing di level tertinggi. Tapi hari ini, ia membuktikan bahwa ia bukan hanya masih layak, ia masih salah satu yang terbaik. Dan lebih penting lagi, ia mampu menunjukkan bahwa juara sejati bukan hanya mereka yang tercepat saat kondisi ideal, tetapi mereka yang mampu menang saat segala hal menentang.
Ketika ditanya apa yang ia rasakan setelah finish, Marquez dengan suara pelan dan wajah penuh emosi menjawab, "Aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih bisa. Rasa sakit itu nyata. Tapi aku lebih takut kehilangan kesempatan ini. Tim sudah bekerja sangat keras untuk aku, dan aku tak ingin mengecewakan mereka," ungkap Marquez usai balapan. Pernyataan sederhana itu mencerminkan sisi manusiawi dari sosok yang selama ini dikenal agresif dan tak kenal takut. Ia adalah pemenang yang tahu bahwa kemenangan sejati datang dari pengorbanan, kerjasama, dan semangat untuk terus berdiri bahkan ketika tubuh meminta untuk menyerah. Reaksi dunia MotoGP pun luar biasa. Para pembalap lain memberi pujian terbuka. Bahkan fans yang biasanya kritis, termasuk di media sosial, memberikan penghormatan penuh. Ini bukan sekadar kemenangan atas waktu dan lawan, tetapi kemenangan atas kondisi yang secara medis dan teknis seharusnya membuat seseorang berhenti. Lebih dari itu, kemenangan ini membawa angin segar bagi Ducati. Di tengah tekanan musim yang ketat, performa luar biasa Marquez memberikan momentum positif dan menunjukkan bahwa keputusan merekrutnya adalah langkah tepat. Kemenangan ini bukan hanya soal angka, tetapi soal semangat dan identitas tim. Ducati kini bukan hanya rumah bagi kecepatan, tetapi juga keberanian. Balapan utama tentu akan menjadi tantangan tersendiri, apalagi dengan waktu pemulihan yang terbatas. Namun, satu hal sudah pasti setelah hari ini, Marc Marquez bukan sekadar pembalap Ducati. Ia telah menjadi ikon keberanian, dan kemenangan ini akan terus dikenang sebagai salah satu momen paling emosional dalam sejarah MotoGP modern. Marc Marquez kembali mengamuk, langsung tercepat di sirkuit favorit Pecco. Dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025 tidak hanya membuatnya menjadi pusat perhatian, tetapi juga mengguncang fondasi rivalitas internal di tim Ducati Lenovo. Setelah tampil luar biasa di Mugello, sirkuit yang selama ini dikenal sebagai kandang Francesco Bagnaia, Marquez melanjutkan tren positifnya di Assen, Belanda, sirkuit yang selama ini dianggap sebagai wilayah pribadi Bagnaia. Dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, Marquez langsung menjadi yang tercepat. Keberhasilannya ini bukan hanya menandai keberhasilan strategi dan adaptasi teknis, tetapi juga merupakan pernyataan dominasi terhadap rival sekaligus rekan setimnya. Di Mugello, Marquez mencatatkan sejarah dengan merebut pole position ke-100 sepanjang karirnya. Itu bukan sekadar angka simbolik. Pole tersebut menunjukkan bahwa Marc masih menjadi kekuatan teknis dan mental yang sangat tangguh. Dalam balapan yang dikenal menyulitkan dan teknikal itu, Marquez tidak hanya menang, tetapi melakukannya dengan cara yang mengesankan, tanpa bantuan slipstream dari pembalap lain. Artinya, kecepatannya sepenuhnya berasal dari kombinasi performa mesin Ducati dan kemampuan pribadinya dalam memahami karakter motor. Musim ini sejauh ini benar-benar menjadi musim kebangkitan bagi Marquez. Setelah masa-masa sulit bersama Honda, ia memanfaatkan sepenuhnya kesempatan dengan Ducati. Statistik berbicara lantang. Dari 9 balapan, Marquez sudah 5 kali meraih double podium, memuncaki sprint race dan race utama pada pekan yang sama. Tidak mengherankan bila kini ia memimpin klasemen dengan selisih lebih dari 100 poin atas Bagnaia. Keberhasilan ini adalah hasil dari konsistensi, kecermatan membaca situasi, serta mental baja dalam menghadapi tekanan. Namun, cerita berlanjut ke Assen. Dan disinilah titik paling emosional dari rivalitas ini berlangsung. Sirkuit Assen bukanlah sembarang tempat bagi Bagnaia. Ia mencetak kemenangan pertamanya di sana, dan telah menguasainya selama 3 musim terakhir. Ia bahkan mengabadikan sirkuit ini dengan mentato bentuk lintasannya di lengannya, menandakan ikatan emosional yang mendalam. Bagi Bagnaia, Assen bukan hanya lintasan balap, melainkan bagian dari sejarah pribadinya. Namun musim ini, tempat yang ia anggap rumah itu justru menguji batas mental dan teknisnya. Di FP1 MotoGP Belanda, Marquez sekali lagi mengungguli Bagnaia. Ia mendominasi sesi dan menunjukkan bahwa performanya di Mugello bukan kejutan, melainkan kelanjutan dari tren positif. Di sisi lain, Bagnaia tampak frustrasi. Masalah pada bagian depan motornya, terutama suspensi dan distribusi beban, membuatnya kehilangan rasa percaya diri. Ia menyebutkan bahwa motor tahun ini terasa sangat berbeda dibanding tahun sebelumnya, dan bahwa ia butuh waktu lebih lama untuk bisa merasa nyaman di atas motor. Ketidakpercayaan pada front end ini membuatnya ragu saat memasuki tikungan, yang tentu sangat mengganggu gaya balap khasnya yang agresif dan presisi. Dalam wawancara setelah sesi latihan, Bagnaia mengatakan bahwa semua masalahnya bermuara pada hilangnya kepercayaan terhadap bagian depan motor. Ia sempat menemukan beberapa peningkatan,
tetapi belum cukup untuk mengembalikan performa ke level tertinggi. Karena itulah ia menyebut GP Belanda ini sebagai momen now or never. Satu titik kritis di mana musim bisa diselamatkan atau dibiarkan hilang begitu saja. Situasi ini tidak hanya menjadi kejutan bagi Bagnaia, tetapi juga bagi Ducati sebagai tim. Mereka sekarang memiliki dua pembalap papan atas, tetapi hanya satu yang menunjukkan performa luar biasa. Marquez datang sebagai pembalap baru, tetapi langsung mengambil alih pusat perhatian dan hasil. Bagnaia, pembalap yang selama ini menjadi pilar Ducati, mulai terlihat kehilangan pijakan. Marquez sendiri tetap tenang dan percaya diri. Ia mengatakan bahwa pendekatannya di Assen tidak akan berbeda dari Mugello. Fokusnya adalah menjaga konsistensi, tidak mengambil risiko yang tidak perlu, dan menyerang hanya saat peluang terbuka. Ini adalah sisi lain dari Marquez yang mungkin belum terlalu dikenal publik, kedewasaan dalam balapan. Ia tak lagi sekadar pembalap agresif penuh risiko, tetapi telah menjadi pengatur strategi yang lihai. Inilah yang menjadikannya pembalap paling berbahaya musim ini. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Assen memang menjadi ladang pembuktian bagi keduanya. Marquez sudah menang di sirkuit ini sebelumnya, meski cukup lama lalu. Ia memiliki total 5 kemenangan di Assen di semua kelas, termasuk 2 di MotoGP. Sementara Bagnaia mencetak 3 kemenangan beruntun di trek ini, menjadikannya sebagai salah satu spesialis Assen dalam beberapa musim terakhir. Namun, seperti yang sering terjadi dalam dunia balap, sejarah tidak selalu berulang, terutama jika dibayangi oleh masalah teknis dan tekanan internal. Penggemar MotoGP tentu merasakan ketegangan ini. Mereka melihat seorang juara bertahan seperti Bagnaia mulai kehilangan sentuhan, sementara sang legenda lama, Marquez, justru menemukan kembali performa puncaknya. Banyak yang berharap Bagnaia bisa kembali bersinar, terlebih di sirkuit yang begitu berarti baginya. Namun realitas di lintasan berkata lain. Dari sisi strategi tim, Ducati tentu ingin mempertahankan dominasinya sebagai tim terbaik di grid. Tetapi jika tren performa ini terus berlanjut, mereka mungkin akan mulai memfokuskan pengembangan pada Marquez. Keputusan semacam ini akan berdampak besar terhadap dinamika tim dan masa depan kedua pembalap. Bagnaia perlu menunjukkan bahwa ia masih bisa memimpin proyek Ducati, atau risiko tertinggal secara teknis dan politis di dalam tim bisa menjadi kenyataan. GP Belanda 2025 bukan hanya sebuah balapan biasa. Ini adalah pertarungan antara dua pembalap unggulan dalam satu tim, masing-masing dengan kisah dan tekanan sendiri. Marquez datang dengan semangat pembuktian dan dorongan momentum luar biasa, sementara Bagnaia berjuang melawan teknis, tekanan, dan emosi yang tak mudah dikendalikan. Sirkuit Assen, yang dulu menjadi medan kejayaan Bagnaia, kini bisa menjadi saksi kebangkitan penusang legenda yang menyeramkan, Marc Marquez. Setelah dominasi absolut Marc Marquez, Ducati Lenovo, di ajang MotoGP Mugello, Francesco Pecco Bagnaia akhirnya buka suara. Rider Italia yang sebelumnya penuh percaya diri, kini mengakui kekuatan luar biasa sang pebalap Spanyol dan bahkan menyebutnya sebagai rider terbaik saat ini, sambil menyatakan keinginannya untuk belajar langsung dari Marquez. Pada Minggu sore yang cerah di sirkuit Mugello, rasa bangga yang biasanya mengalir deras di tribun-tribun penonton Italia mendadak berubah menjadi keheningan yang mencengangkan. Francesco Pecco Bagnaia, sang putra daerah yang selama ini dijunjung sebagai simbol kejayaan Italia di ajang MotoGP, harus menerima kenyataan pahit ketika Marc Marquez, pembalap Spanyol yang kini membela tim Ducati Lenovo, tampil dominan dan menyapu bersih kemenangan di sprint dan race utama MotoGP Mugello 2025. Kemenangan ini bukan sekadar angka di papan klasemen. Ia adalah pukulan telak yang mengguncang bukan hanya posisi Pecco, tetapi juga harga diri publik Italia yang menganggap Mugello sebagai kuil balap mereka. Sebelum balapan dimulai, Pecco sudah menyampaikan peringatan keras, sebuah pernyataan yang kini bergema pahit, "Jika saya kalah di Mugello, itu bukan hanya kekalahan, it's a disaster." Kalimat ini bukan sekadar retorika prabalapan. Ia adalah penegasan bahwa Mugello adalah simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan nasional. Sebagai pembalap Italia yang tumbuh besar bersama atmosfer tifosi di sirkuit legendaris ini, Pecco menyadari betul bahwa kalah di kandang sendiri bukanlah opsi. Namun kenyataan berbicara lain. Marquez datang bukan hanya sebagai penantang, tapi sebagai penakluk. Ia bukan saja memenangkan balapan, ia merebut tahta, menghancurkan dominasi, dan membalikan tafsir sejarah. Pada sprint race hari Sabtu, Marquez sempat tercecer ke posisi ke-8 akibat masalah pada launch control. Banyak yang mengira ia akan kesulitan.
Namun justru dari titik itulah performa legendarisnya dimulai. Marquez satu persatu menyalip lawan-lawannya dengan presisi tinggi, memanfaatkan setiap celah dalam tikungan cepat Mugello, dan memaksimalkan grip di tiap akselerasi keluar tikungan. Dalam waktu singkat, ia kembali ke barisan depan dan akhirnya mengunci kemenangan dengan sempurna, membalikan situasi dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh rider kelas dunia. Pada race utama Minggu, dominasi Marquez berlanjut. Setelah bermain cerdik di 5 lap awal, ia menyalip Pecco di lap ke-7 dalam duel tikungan yang mengejutkan penonton. Bagnaia kesulitan menjaga kecepatan akibat degradasi ban, sementara Marquez melaju tanpa kesalahan. Pecco sempat mencoba mengejar, tapi ritme Marquez, berkat teknik late braking dan keberanian menekan motor hingga batas, terlalu sempurna. Usai balapan, wajah Pecco tampak lesu namun jujur. Dalam konferensi pers, ia menyampaikan pengakuan yang mencengangkan, "Mark memang dalam performanya saat ini. Saya melihat dia di lintasan dan tak bisa mengatakan selain, ia rider terbaik." Bagi seorang juara dunia, pernyataan seperti ini sangat langka. Biasanya, rivalitas membuat pembalap menahan pujian dan tetap menjaga gengsi. Namun tidak kali ini. Kekalahan di Mugello, tempat yang ia sebut sebagai rumah spiritualnya, membuat Pecco membuka diri. Ia tidak hanya kalah, tetapi belajar. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, menurut sumber di Paddock Ducati, Pecco secara langsung menyampaikan kepada Marc Marquez bahwa ia ingin belajar darinya. Dalam suasana informal di belakang garasi setelah race utama, Pecco menghampiri Marquez dan dengan lugas berkata, "Aku ingin belajar darimu, Marc. Kau tahu bagaimana menekan motor ini ke batasnya. Aku ingin mengerti bagaimana kau membaca lintasan dan mengendalikan tekanan." Kalimat itu tidak hanya menjadi pernyataan hormat seorang rival. Itu adalah pengakuan bahwa Marquez telah menjadi patokan baru, bahkan bagi rekan setimnya sendiri. Pernyataan ini mengundang decak kagum dari kru Ducati dan para analis Paddock. Bukan hanya karena keberanian Pecco untuk mengakui keunggulan rivalnya, tetapi juga karena ia melangkah lebih jauh, menjadikan rival itu sebagai mentor. Di dunia MotoGP yang penuh ego dan kompetisi keras, meminta untuk berguru kepada seseorang yang baru saja mengalahkanmu di kandang sendiri, adalah bentuk rendahan hati sekaligus sinyal bahwa Pecco ingin tumbuh lebih besar dari kekalahan itu. Marquez, menurut laporan, menanggapi dengan anggukan dan senyum ramah, lalu berkata, "Kita semua terus belajar. Tapi aku menghargai itu, Pecco." Sementara itu, legenda MotoGP asal Italia, Valentino Rossi, menyaksikan semuanya dari tribun VIP. Beberapa media menangkap ekspresinya. Kepala tertunduk, bibir rapat, tangan memijat dagu. Dalam momen yang dramatis, beberapa wartawan mengutip Rossi berkata kepada asistennya, "Aku malu. Mark mempermalukan anak-anak Italia di tanah sendiri." Rossi bukan hanya bicara sebagai legenda balap, tetapi sebagai mentor dan pemimpin Akademi VR 46 yang membina banyak talenta Italia, termasuk Pecco. Kekalahan di Mugello dari seorang rider yang selama ini dianggap musuh klasik, adalah tamparan yang sangat nyata. Namun rasa malu itu tak mampu menutupi kekaguman. Dominasi Marquez begitu solid, teknikal, dan nyaris sempurna. Secara teknis, keunggulan Marquez di Mugello bukan sekadar keberuntungan. Data menunjukkan bahwa ia melakukan braking pound 0,15 detik lebih cepat dari Pecco, dan akselerasi keluar tikungan lebih stabil dengan penggunaan ban medium hard yang lebih tahan lama. Sebaliknya, Pecco yang mengandalkan ban lunak harus kehilangan grip lebih cepat setelah lap ke-7. Tim teknis Ducati menyatakan bahwa Marquez lebih adaptif terhadap karakter sirkuit dan mampu menjaga stabilitas suhu ban depan, sesuatu yang menjadi kelemahan Pecco di sirkuit cepat seperti Mugello. Kombinasi ini, ditambah mentalitas agresif tanpa ragu-ragu, membuat Marquez tampil seperti predator, bukan sekadar pembalap. Sikap Marquez pasca kemenangan pun menunjukkan kedewasaan. Ia tak sesumbar, tetapi mengakui bahwa ia mengambil risiko lebih besar di Mugello ketimbang balapan sebelumnya di Aragon. "Kami memutuskan untuk menekan sedikit lebih banyak hari ini, karena aku tahu ini penting," ujarnya. Ia juga menyinggung rasa bangganya bisa menang di depan publik Italia dengan motor Ducati, pabrikan yang selama ini menjadi simbol kebanggaan bangsa tersebut. Kemenangan ini membuat klasemen sementara bergejolak. Marquez kini meroket semakin jauh di puncak klasemen sementara. Bos Ducati, Davide Tardozzi, menegaskan bahwa ini harus jadi pelajaran, bukan ancaman. Ducati tetap solid sebagai satu tim, siap mendukung semua pembalapnya, termasuk Pecco yang kini butuh solusi teknis dan dukungan moral. Reaksi publik Italia bervariasi. Sebagian fans kecewa berat, terutama karena ekspektasi tinggi yang mereka gantungkan pada Bagnaia. Namun banyak juga yang memberi penghormatan kepada Marquez. Kini,
Semua mata tertuju pada balapan berikutnya di Assen dan Sachsenring. Pertanyaan utama adalah, akankah dominasi Marquez berlanjut? Mampukah Pecco bangkit dan membalas di sirkuit favoritnya? Ataukah ini awal era baru di mana Marquez kembali menjadi pusat MotoGP dengan motor yang pas untuk agresivitasnya? MotoGP Mugello 2025 bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini adalah peristiwa yang mengubah narasi musim. Dalam 2 hari yang emosional, kita menyaksikan lahirnya kembali seorang legenda, dan jatuhnya seorang juara yang kini justru mulai belajar dari rivalnya.